Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersama Tanhana Jukangko Channel. Di sini saya berada di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Bisa ditebak ada di mana saya? Ya, betul. Saya ada di sekitar situs makam Pangeran Benowo. Benowo ada di Kecamatan Benowo. Di depan itu lokasi petilasan makam Pangeran Benowo. Ditumbuhi banyak pohon jati, pohon yang dikenal dengan pohon kuat karena ketahanannya. Ya, saya akan melanjutkan perjalanan saya ke petilasan makam Pangeran Benowo yang berada di daerah Benowo. Saya akan berjalan yang menuju ke petilasan Pangeran Benowo. Simak terus perjalanan religi saya, jangan sampai ketinggalan. Ini cuacanya cerah ya, cuacanya cerah, tidak mendung. Di sampingnya juga hamparan padang rumput ya, padang rumput luas. Nanti kita akan melewati sungai yang menjadi pemisah antara petilasan makam Pangeran Benowo dan jalan raya. Ya, ini saya akan mendekati jembatan kecil ya, yang di bawahnya ada aliran sungai. Banyak sekali pohon jati yang di lokasi ini. Menurut sejarahnya, Pangeran Benowo merupakan pangeran yang bernama asli Syekh Abdul Halim, atau juga dikenal dengan nama lain Mbah Tosari Benowo. Beliau diyakini sebagai putra sematawayang dari Sultan Hadiwijaya, atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Ya, ini ya tadi sungainya yang saya ceritakan, sungai kecil yang ada di bawah jembatan. Di depan saya ini fontennya, toiletnya. Cukup syahdu, cukup bersih tempatnya. Dan di situs makam atau petilasan makam Pangeran Benowo ini berada di tengah-tengah pemakaman umum. Di depan itu yang cat warna hijau kuning merupakan makam Pangeran Benowo. Dan di depan saya ada pohon jati lumayan besar ya. Saya akan menuju ke dalam makam tersebut. Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali cerita yang tadi ya. Jadi Joko Tingkir atau dikenal dengan gelarnya Sultan Hadiwijaya
adalah raja pertama Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu kalau tidak salah terusannya dari Kerajaan Demak. Kemudian Pangeran Benowo merupakan salah satu raja dari Kerajaan Pajang. Akan tetapi kisah proses beliau untuk menjadi raja dipenuhi cerita-cerita ya, cerita-cerita yang menggambarkan perjuangan. Saya akan mendekati makam Pangeran Benowo. Di samping saya banyak makam-makam umum, bisa juga makam tua yang diyakini sebagai pengikut Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memiliki kesaktian dan karomah dan dipercaya sebagai salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Banyak dikunjungi makam Pangeran Benowo yang berada di Benowo, disiarahi masyarakat umum, bahkan pejabat daerah mulai bupati, gubernur, bahkan mantan presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur juga pernah berziarah di makam ini. Jadi kalau disimpulkan, makam ini mengandung petuah, mengandung kekuatan ya, kekuatan yang diyakini oleh masyarakat karena kepercayaan ya, karena kepercayaan. Keunikan makam Pangeran Benowo adalah dikelilingi oleh pohon jati. Nah, ini saya sudah berada di dalam makam Pangeran Benowo. Biasanya di sini ini dijadikan tempat orang untuk beristirahat, kemudian bisa dipakai sholat 5 waktu untuk orang yang berziarah di makam tersebut. Kalau ingin berwudu, sudah disiapkan fasilitas-fasilitasnya, toilet, wudu, atau untuk mandi, bersuci. Sangat indah sekali dengan dominasi warna hijau dan kuning. Ikuti jalan-jalan saya, jalan-jalan religi. Nanti saya akan masuk ke ruang utamanya yang di situ disemayamkan Pangeran Benowo. Ya, makam Pangeran Benowo. Nah, coba dilihat, banyak tikar-tikar yang fungsinya digunakan untuk masyarakat ibadah, kemudian merenung.
bisa juga dipakai untuk mengheningkan diri. Ini saya berkunjungnya pada siang hari. Nah, ini dibuat oleh para berziarah untuk sholat 5 waktu. Ya pastinya sholatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih sekali ruangannya. Saya tunggu kedatangan kalian kalau ingin berziarah sambil berwisata sejarah. Saya sudah masuk di ruang utamanya makam Pangeran Benowo. Di selambu warna hijau itu ada makam yang diyakini sebagai makam Pangeran Benowo. Bersih sekali. Di ruangannya juga sudah disiapkan buku Yasin, buku doa-doa. Di depan saya juga ada payung ya, payung raja. Karena Pangeran Benowo ini masih ada keturunan bangsawan raja dari kerajaan Pajang. Kalau masuk harus menunduk dulu ya, harus membukukan dulu. Jadi tolong untuk kepalanya supaya tidak terbentur. Bisa dilihat sendiri, ini di dalam makam Pangeran Benowo. Payungnya ada 2 ya, karena beliau adalah keturunan dari kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu kalau nggak salah berada di daerah sekitaran Demak ya, Demak, kemudian Kudus itu di tengah-tengahnya itu Jawa Tengah ya, di daerah provinsi Jawa Tengah. Ini saya sudah selesai, kemudian saya di luar mau mengabadikan kerindangan, kesejukan dari lokasi situs petilasan makam Pangeran Benowo. Di depan saya itu toiletnya ya, kalau mau wudhu, mandi, bersuci. Makamnya sudah bagus, fasilitasnya juga lengkap, bersih, nyaman. Di depan saya itu juga ada penjual makanan minuman untuk orang yang mau berziarah. Ini pelataran halamannya ya, halaman dari belakang bisa depan gitu. Sangat menarik, bisa dibuat refreshing, wisata sejarah kita supaya kita mengenal sejarah Islam yang ada di kota Surabaya. Itu adalah pohon jati. Pohon jati ini jumlahnya sekitar ratusan ya, banyak sekali pohon jatinya yang terpelihara, yang dilestarikan. Saya tunggu kedatangan kalian di makam Pangeran Benowo.
ya, kalian bisa melihat itu adalah pohon jati, pohon yang sangat terkenal. Ini adalah silsilah Wali Songo, Pangeran Benowo. Bisa dilihat banyak ya nama-nama dari keturunan mulai Nabi Muhammad SAW. Itu adalah silsilahnya Syekh Abdul Halim atau dikenal Pangeran Benowo atau dikenal Mbah Tosari. Ya. Ini yang saya katakan lewat belajar sejarah, belajar mengenai perjalanan penyebaran agama Islam yang ada khususnya di kota Surabaya. Itu ya silsilahnya. Masih tetap berada di pemakaman umum. Makamnya Pangeran Benowo. Tapi cukup sejuk ya, sejuk, rindang. Kemudian syahdu. Ya, masih siang ini ya, tapi menjelang sore ini, tapi tetap cerah ya, bersih udaranya ya, karena banyak pohon-pohon, apalagi pohon jati yang tinggi-tinggi, daunnya lebat. Ini saya berada di belakang situs petilasan makam Pangeran Benowo. Nah, ini cagaknya ya, cagak semua ini juga terbuat dari pohon jati. Jadi itulah keunikan dari situs petilasan makam Pangeran Benowo. Ya, loh, coba ya. Nah, ini tadi ya papan silsilah. Nah, ini juga cagaknya dari kayu jati. Di sana juga cagaknya dari kayu jati. Nah, ini pintu masuknya. Pintu masuk ya. Jadi pintu masuk itu kalau saya hitung itu ada 2. Ya, ada 2 pintu masuk. Depan saya itu adalah pos ya. Ada yang menyebutkan gazebo, ada yang menyebutkan apa ya, sanggar gitu ya, kayak sanggar ya. Ini juga termasuk fasilitasnya yang digunakan para pengunjung untuk bersantai-santai sambil melihat sekelilingnya pepohonan, pohon jati. Indah bukan? Indah sekali tempatnya. Kalian nggak akan jenuh sambil berwisata, belajar sejarah penyebaran agama Islam. Kemudian kita juga berdoa, mendoakan leluhur, yaitu di makam Pangeran Benowo. Untuk menuju ke makam tersebut tidak sulit karena tempatnya berada di
lalu lintas Jalan Raya Surabaya Benowo ke Kabupaten Gresik. Jadi banyak kendaraan umum mikrolet ya. Kemudian angkutan online juga bisa ya. Jadi ke makamnya gampang. Yang di sana itu tadi kita bisa masuk tapi lewat perkampungan. Ini tetap ya, kita disuguhkan pohon jati, pohon kebanggaan negara Indonesia. Karena pohon ini banyak manfaatnya, dari akar, ranting, daun, kayunya sangat bermanfaat. Nanti saya akan cerita pada video selanjutnya mengenai asal muasal pohon jati. Ya, sampai di sini dulu perjalanan saya di Tanhana Cukangko Channel. Sampai berjumpa lagi, nanti kita sambung lagi silaturahmi. Semangat, salam sehat selalu. Oke.